Hai adik-adik, yuk kita siapkan diri untuk memulai sekolah minggu. Untuk kalian yang masih batita, balita, ataupun kelas kecil, boleh kau ajak papa dan mama untuk mengikuti kebaktian online hari ini. Adik-adik, yuk kita sungguh-sungguh dalam bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita. Ayo kita siapkan bacaan Alkitab hari ini dan persembahannya ya. Yuk adik-adik, duduk manis dan duduk tenang, serta siap mengikuti arahan guru sekolah minggu di sepanjang ibadah online ya. Adik-adik, silakan berekspresi dengan bebas dalam memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita, dan melakukan aktivitas. Ayo adik-adik, kita fokus, siapkan hati dan pikiran, mata, telinga, dan tubuh kita dalam mengikuti ibadah. Tidak sambil makan, main game, atau melakukan kegiatan yang lain ya. Selamat mengikuti sekolah minggu online. Halo teman-teman di rumah, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Olive. Saya adalah teman Kayla. Seneng rasanya deh bisa ketemu teman-teman di sini. Yuk teman-teman, kita nyanyi. Olive. Ada yang manggil. Siapa ya? Olive, ini aku, Viko. Oh, kamu Viko. Ada apa kamu kemari? Aku tadinya mau main ke rumah Kayla, tapi kayaknya dia nggak ada deh. Kemana ya dia? Oh, Kayla lagi ke rumah tantenya. Padahal aku mau dengerin cerita Alkitab loh sama si Kay. Ya udah, kamu di sini aja bareng sama aku. Kita memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Ada teman-teman juga loh yang di rumah. Wah, ada teman-teman di rumah juga ya. Halo teman-teman, aku Viko. Salam kenal ya. Oke Viko, sekarang kita mau nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu apa nih enaknya? Lagunya berjudul Hari Minggu yang Mulia. Ayo teman-teman di rumah, kita bernyanyi bersama-sama ya. Hari Minggu, hari yang mulia. Masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Wah, ternyata seru juga ya bernyanyi bersama teman-teman di rumah. Pastinya dong, namanya juga memuji nama Tuhan. Pasti seru dan menyenangkan. Iya kan teman-teman? Ya udah, ayo kita nyanyi lagi dong.
Ah, siap. Tapi kita berdoa dulu, Viko. Oh, oke. Yuk teman-teman di rumah kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami bisa memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu mengasihi dan menemani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Olive, yuk sekarang kita nyanyi lagu taat ya. Karena kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Teman-teman pasti tahu kan lagu ini? Ayo, kita sambil berdiri ya. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Satu kali lagi. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Viko, tadi kamu mau ke rumah Kayla, mau ngapain? Aku tadinya mau mendengarkan cerita Alkitab dari Kayla. Soalnya cerita Alkitabnya tuh seru-seru tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Alkitab. Oh, begitu. Aku juga punya cerita Alkitab yang seru nih. Oh iya? Ayo Olive, kamu ceritain ke aku dong. Oke, tapi sebelum mendengarkan cerita kita nyanyi dulu ya. Judulnya, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Ayo teman-teman yang di rumah, kita nyanyi lagi ya. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat Arsalan, tetapi Tuhanku lebih kuat. Viko, sekarang waktunya mendengarkan cerita Alkitab. Aku dapat cerita ini dari guru sekolah minggu loh. Wah, pasti seru nih. Tapi sebelum mendengarkan cerita, kita doa dulu yuk Olive. Oke, siap. Yuk teman-teman di rumah,
Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tolong sertai supaya kami dapat mendengarkan dan mengerti cerita ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Teman-teman, cerita Alkitab ini terambil dari Alkitab Daniel pasal 6. Nanti teman-teman dan kamu Viko jangan lupa baca ya. Oke, siap Olive. Teman-teman, terulang kembali bahwa umat Tuhan tidak taat lagi kepadanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang dan dibawa ke negeri mereka. Daniel adalah salah seorang dari tawanan itu. Daniel seorang yang percaya kepada Tuhan. Daniel setia berdoa 3 kali setiap hari di dalam kamarnya. Teman-teman, cerita yang kita dengarkan ini adalah masa pemerintahan Raja Darius. Dan pada pemerintahannya, Raja Darius membagi kerajaannya menjadi 120. Daniel dan 2 orang temannya diangkat oleh Raja Darius sebagai pengawas akan pekerjaan gubernur-gubernur itu. Nah, Viko, dalam menjalankan tugasnya, Raja melihat bahwa Daniel bekerja dengan sangat baik, rapi, cekatan. Dan Raja Darius tahu betul bahwa Daniel itu seorang yang jujur. Pekerjaan Daniel jauh lebih baik dari pekerjaan para pengawas gubernur-gubernur itu. Lalu Raja berencana akan mengangkat Daniel menjadi penguasa seluruh kerajaannya. Wow. Lalu timbullah iri hati dari pemimpin-pemimpin itu kepada Daniel. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel, Viko. Tapi mereka tidak menemukan kelalaian Daniel dalam pekerjaannya. Kenapa coba? Kenapa ya? Karena Tuhan memimpin Daniel saat dia bekerja. Kan Daniel rajin berdoa, Viko. Iya ya. Nah, teman-teman di rumah, akhirnya mereka tiba-tiba dapat ide untuk menyalahkan Daniel. Yaitu, mereka akan menyalahkan Daniel karena dia menyembah kepada Tuhan. Lalu, pergilah mereka serentak menghadap raja dan berkata, "Ya Tuanku Raja Darius, hiduplah Tuanku untuk selama-lamanya. Kami semua, pejabat-pejabat yang mengurus kerajaan Tuanku, telah mufakat untuk mengusulkan supaya Tuanku mengeluarkan surat perintah yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh. Hendaknya Tuanku memerintahkan supaya selama 30 hari tak seorang pun diizinkan menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku sendiri. Barang siapa melanggar perintah itu, maka akan dilemparkan ke dalam kandang singa. Kami mohon Tuan Raja untuk menandatangani surat perintah itu, supaya menjadi undang-undang yang tidak dapat dicabut kembali." Setelah berpikir sejenak, lalu Raja Darius menyetujui permintaan tersebut. Meski undang-undang itu sudah diumumkan kepada seluruh rakyat, tapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Daniel terus diamat-amati, maka ketahuanlah bahwa Daniel tidak menuruti perintah raja. Akhirnya teman-teman, Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam apa coba Viko? Ke dalam apa ya? Ke dalam kandang singa. Raja Darius sedih sekali karena sebetulnya raja menyayangi Daniel. Raja sadar bahwa dia dijebak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena ini sudah sesuai dengan undang-undang. Daniel dilemparkan ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak mendekati Daniel. Lalu, tiba-tiba
datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat itu menutup mulut singa-singa dalam kandang itu, sehingga Daniel tidak terluka sedikit pun pada malam itu. Saat fajar menyingsing, Darius datang ke kandang singa untuk mengetahui apakah Daniel masih hidup. Daniel berkata kepada Raja Darius, "Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku." Wah, Raja Darius senang sekali. Daniel ditariknya keluar dari dalam kandang singa. Dan Raja perintahkan tentara-tentara agar musuh-musuh Daniel itu yang dimasukkan ke dalam kandang singa. Kemudian Raja Darius memerintahkan kepada seluruh rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Nah, Viko dan teman-teman yang di rumah, kita juga bisa melakukan perbuatan yang disukai Tuhan seperti yang dilakukan Daniel yang setia dan tekun berdoa kepada Tuhan. Iya, aku mau melakukan perbuatan yang membuat hati Tuhan senang. Teman-teman di rumah juga pasti mau kan? Pasti dong, Viko. Nah, sekarang kita juga ada ayat hafalannya, Viko. Ayat hafalannya dari Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, Viko dan teman-teman, cerita Alkitabnya sudah selesai. Seru nggak, Viko? Seru banget, gak kalah seru sama cerita minggu kemarin. Iya, betul. Yuk, sekarang kita berdoa dulu ya. Teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah boleh mendengar cerita Alkitab tentang Daniel. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang suka melakukan perbuatan yang membuat hati Tuhan senang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk aktivitas minggu ini, teman-teman bisa membuat foto atau merekam video ketika teman-teman menunjukkan perilaku taat kepada Tuhan. Bisa saat sedang berdoa atau sedang membaca Alkitab ya. Setelah itu nanti teman-teman jangan lupa upload foto atau videonya ke sosial media Sekolah Minggu GKI Pengampon. Ada di Instagram sama Facebook. Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman aktivitasnya. Nah, Viko dan teman-teman di rumah, sekarang waktunya persembahan. Teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat dikumpulkan dulu di celengan ya. Nanti kalau sudah boleh sekolah minggu di gereja, teman-teman bisa bawa. Atau teman-teman boleh titip juga ke mama papa yang pergi ke gereja. Oke? Yuk Viko, sekarang kita mau melihat aktivitas sekolah minggu yang sudah dibuat oleh teman-teman yang di rumah. Kamu mau lihat nggak? Mau dong. Yuk, kita saksikan bersama. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus.
musik yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Nah, Viko, sekarang ibadah sekolah minggunya sudah mau selesai. Tapi kita mau menyanyikan satu lagu tentang Daniel ya. Oh, ada lagunya ya? Ada dong. Yuk, kita nyanyikan bersama teman-teman di rumah. Judulnya Daniel di Kandang Singa. Daniel di kandang singa, pam pam pam. Daniel di kandang singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pam pam pam. Daniel di kandang singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Nah, Viko, sekarang waktunya kita berdoa. Kamu yang berdoa ya. Oke, ya teman-teman di rumah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Olive, sekarang aku pulang dulu ya. Oke, Viko. Kita pamit dulu yuk sama teman-teman yang di rumah. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ayo cuci tangan dulu. Hore, ibu bikin donat. Duh, senangnya. Ini donatnya sudah matang. Baunya enak. Wow. Eits, cuci tangan dulu dong. Hehehe, lupa. Lalala, kok cepet amat? Kan udah basah. Bersih kok, Kak. Kalau cuci tangannya gitu aja, bakteri dan virusnya masih tetap ada. Jadi cucilah tanganmu dengan benar. Caranya, basahi tangan dengan air lalu matikan keran. Tuang sabun secukupnya. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Lalu gosok bagian punggung dan selai jari secara bergantian. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci. Lalu genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Lalu nyalakan keran kembali, lalu bilas tangan dengan air yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Ingat, cuci tanganmu minimal 40 detik ya, setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bersih deh. Saatnya makan. Nyam 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 nyam.